got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septi Supita dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Saya mahasiswi UINPAS Bengkulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepribadian, kebudayaan, dan masyarakat. Yang pertama yaitu makna kepribadian. Makna kepribadian yaitu merujuk pada karakteristik, sifat, dan pola perilaku yang membedakan seseorang dari individu lainnya. Kepribadian mencakup beragam aspek, termasuk cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. Ini juga mencakup preferensi nilai-nilai, kebiasaan, dan respon emosional seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan sosial, pengalaman hidup, dan perkembangan individu. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik dan kompleks, yang membentuk bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia sekitar dan orang lain. Lanjut ke materi yang kedua yaitu makna kebudayaan. Kebudayaan merujuk pada seperangkat nilai, norma, keyakinan, tradisi, dan praktik yang dimiliki dan dibagikan oleh suatu kelompok manusia. Kebudayaan mencakup segala hal yang diperoleh dan dipelajari oleh individu dari lingkungan sosialnya, termasuk bahasa, agama, seni, musik, makanan, pakaian, serta cara berkomunikasi dan berinteraksi. Kebudayaan memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok, serta mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Melalui kebudayaan, nilai-nilai dan norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan menciptakan kerangka referensi yang membimbing perilaku dan interaksi seseorang. Masyarakat memiliki beragam karakteristik termasuk struktur sosial, kebiasaan, tradisi, institusi, dan peran yang dijalankan oleh anggotanya. Masyarakat juga mencakup berbagai kelompok sosial yang berbeda seperti keluarga, komunitas, organisasi, dan lembaga sosial yang berperan dalam membentuk identitas dan kehidupan sosial anggotanya. Lanjut materi yang keempat yaitu apa hubungan antara kepribadian dan kebudayaan. Hubungannya yaitu saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan praktek budaya yang ada dalam lingkungan sekitar. Sebaliknya, kepribadian individu juga dapat mempengaruhi cara individu tersebut berinteraksi dengan kebudayaan yang ada. Sebagai contoh, yaitu dalam budaya yang mementingkan kerendahan hati dan kerjasama, individu yang memiliki kepribadian yang ramah, kooperatif, dan peduli terhadap orang lain cenderung lebih mudah beradaptasi dan diterima dalam lingkungan tersebut. Mereka mungkin suka bekerja dalam tim, mengutamakan kepentingan bersama, dan mementingkan norma-norma sosial yang berlaku. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang hubungan antara kepribadian dan kebudayaan dalam memahami interaksi sosial dan dinamika kelompok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, materi yang kelima yaitu apa hubungan antara kepribadian dan masyarakat, yaitu juga saling terkait dan saling mempengaruhi. Kepribadian individu dapat membentuk cara individu tersebut berinteraksi dengan masyarakat dan sebaliknya. Interaksi dengan masyarakat juga dapat mempengaruhi perkembangan dan ekspresi kepribadian seseorang. Sebagai contoh yaitu individu dengan kepribadian ekstrovert cenderung lebih nyaman dalam berinteraksi sosial dan berinteraksi dalam kegiatan komunitas. Mereka mungkin lebih aktif dalam berbagai acara sosial, memiliki jaringan sosial yang luas, dan terlibat dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang.
Kepribadian ekstrovert ini dapat mempengaruhi cara individu tersebut berkontribusi dalam masyarakat dan membangun hubungan dengan orang lain. Di sisi lain, individu dengan kepribadian introvert mungkin lebih memilih interaksi sosial yang lebih terbatas dan lebih suka waktu sendiri untuk merenungkan ide-ide atau mengekspresikan diri. Baiklah, lanjut ke materi yang keenam, yaitu apa hubungan antara kebudayaan dan masyarakat. Hubungannya sangat erat karena kebudayaan merupakan bagian integral dari identitas dan interaksi sosial dalam suatu kelompok manusia. Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang dibagikan oleh anggota masyarakat. Sementara masyarakat adalah tempat di mana kebudayaan tersebut dihayati, dipraktikkan, dan dilestarikan. Sebagai contoh yaitu dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang kaya akan seni dan musik tradisional, anggota masyarakat cenderung menghargai dan mendukung seniman lokal, menghindari pertunjukan seni, dan memperhatikan tradisi musik dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan, seni, dan musik menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat dan memperkaya pengalaman kolektif mereka. Selain itu, kebudayaan membentuk struktur sosial, norma, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai solidaritas dan gotong royong, kebudayaan kerjasama dan saling membantu akan tercermin dalam berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang membutuhkan, atau merayakan sehari-hari bersama-sama. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga menambah ilmu hasanah sosiologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga, tryna get 3 whole thoughts on the block.